Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang pertemuan ke-7 dari mata kuliah proses manufaktur. Untuk pertemuan kali ini, ya, kalau kemarin kita sudah bicara tentang turning, milling, ya, kemudian klasifikasi dari proses manufaktur atau teknologi yang digunakan. Hari ini kita akan bicara tentang mesin milling, ya, secara mendalam. Mesin milling itu adalah mesin yang melakukan proses penghilangan material, ya, dengan bantuan alat potong atau cutter, di mana pergerakan utama itu terjadi pada cutter atau alat potong. Kalau minggu kemarin kita tentang alat turning, kalau sekarang kita tentang milling, ya. Jadi kalau yang kita lihat kemarin, perbedaan antara turning, ya, drilling, kemudian milling itu adalah di proses pemakanannya. Kalau drilling itu dia nanti ke arah vertikal, ya, drilling. Jadi melubangi proses pembuatan alur, proses pembuatan drat, gitu ya. Kalau turning, ya, itu proses pemakanan secara horizontal, ya, atau benda potong yang akan dipotong itu dijepit di dalam spindle cap, kemudian nanti pahat akan bergerak maju mundur untuk melakukan proses pemakanan. Kalau sekarang kita diskusi tentang mesin milling, ya. Mesin milling itu adalah proses penghilangan material dengan bantuan alat potong. Jadi secara prinsipnya itu sama, ya, sama, tinggal nanti arah makan dan arah potongnya itu yang seperti apa, ya, nanti kita akan coba lihat. Nah, mesin milling itu kegunaannya banyak, ya, bisa membuat alur, bisa membuat lubang, bisa membuat roda gigi, bisa membuat bentukan kolam atau disebut dengan coakan atau paret, ya. Sebelum kita lanjut, ini saya coba akan tunjukkan mesin milling, ya, milling yang besar, nanti kalian bisa lihat, ya, gitu. Ini sebentar. Ini contohnya, ini mesin milling. Mesin milling, ya. Coba kita lihat, kita cepatkan saja videonya. Ini, ya. Oke. Sebentar.
milling. Ya, ini adalah bagian dari mejanya, ya. Meja dari mesin milling sendiri. Kemudian ini adalah handle putarnya. Jadi meja ini akan bergerak transaksi ya, ke kiri dan ke kanan. Ini hanya ya, jadi dia akan bergerak ke kiri, dan ke kanan. Jadi bergerak sana, ya, sini dan sini, dengan memutar handle ini ya, gitu ya. Yang kemudian benda kerja yang akan dilakukan proses pemakanan itu akan diletakkan di atas mejanya. Jadi dia bergerak maju dan mundur ya, hanya bergerak maju dan mundur, kemudian bergerak ke samping kiri dan ke samping kanan. Kemudian mata pahatnya ya diletakkan di atas ini ya. Jadi pahatnya besar ya di sini ya, gitu ya. Kemudian benda kerjanya itu diletakkan di sini ya, dijepit ya. Ini namanya jig ya, jig, tempat meletakkan benda kerjanya yang dijepit di atas jig. Oke, kita lanjut. ये पूरा जो रैम है इसका, ये रैपिड में ओपन से करके दिखा दो। ठीक है, ऊपर, ठीक है, इसको एक बार फीड में भी चला दो। Ini 4 mata pornya, motor tempurnya bisa naik dan turun. Kita cepatkan pada proses pemakanannya. Saya akan lihat. Ya, kita cari lagi kalau ada gambar dari mesin milling. Saya sebutin. Maybe vertical machining centers, or VMCs, have the spindle oriented in the vertical direction, and thus bear some resemblance to the ram-type milling machine. Jadi memang cukup besar ya. Ini proses pemakanannya. Ya, jadi ini adalah mata
taburnya. Ini adalah mata burnya ya. Yang ini adalah mata burnya. Ini warna hitam ini adalah mata burnya. Kemudian yang ini ya, ini adalah benda kerjanya. Proses pemakanannya, mata bor ini menghaluskan permukaannya ya, permukaan dari benda kerjanya untuk dihaluskan atau dikikis ya. Ini adalah pendingin ya, air ya, atau ada cairan khusus seperti coolant ya, pendingin. Karena pada saat proses pemakanan ya, dari mata bor kemudian digunakan untuk mengikis benda kerja, ini terjadi peningkatan suhu. Fungsinya coolant ini juga untuk meminimalisir aus yang terjadi pada mata bor gitu. Oke, kita lanjut. Ini proses pemakanannya ya, bisa dilihat. Oke, kita coba cari lagi. Ini cukup besar ya permesinannya. Oke, jadi itu sedikit contoh tentang mesin milling. Ya, jadi mesin milling memang bisa digunakan untuk banyak macam, membuat alur, membuat lubang, membuat roda gigi, membuat coakan, membuat kolam, kemudian fillet ya, membuat pinggiran atau membuat profil di permukaan benda kerja. Dan kita lanjut gerakan milling. Ada gerakan utama berputar, gerakan ikat, kemudian gerakan pemakanan. Ya. Untuk dapat melakukan pemakanan benda kerja harus ada gerakan yang dapat menyebabkan benda kerja terpotong. Dalam proses milling terdapat 3 jenis gerakan. Gerakan utama ini adalah gerakan berputar antara pahat ya, yang diikat ke dalam pegangan pahat. Ya. Kemudian gerakan pemakanan itu adalah gerakan yang terjadi pada saat mata bor itu menyentuh dengan benda kerja. Ya. Itu disebut dengan gerakan pemakanan. Ini kita lanjut ini ya, gerakan milling bisa dibuat searah jarum jam atau bisa juga dibuat berlawanan jarum jam, atau lebih tepatnya dia tetap akan berputar pada sumbu spindle mesin, jadi ke arah kanan ya, ke arah sini. Oke, kita lanjut. Ini disebut dengan gerakan pengikatan. Itu adalah gerakan untuk mengatur posisi pemakanan, kedalaman pemakanan, dan pengembalian untuk memungkinkan benda kerja masuk ke dalam sisi potong cutter. Jadi yang maksud dengan gerakan pengikatan itu adalah titik pemakanan ya, dengan dalam dari pemakanan ya, ini harus kita set. Apakah 2 mili kita mau memangkas ya, atau 3 mili gitu ya, atau 4 mili, dan itu harus di set di awal. Kenapa harus di set di awal? Karena biar proses pemakanannya itu rata secara menyeluruh ya. Jadi proses pemakanannya itu rata secara menyeluruh. Nah, pada saat kita mau melakukan pengikisan di permukaan secara keseluruhan ya, dia akan tersayat sesuai dengan proses pengikatan atau penyetelan ya. Bahasa sederhananya mungkin kita setting dulu lah di awal ya, supaya tidak terjadi
kesalahan pada saat proses pemakanan terjadi. Begitu. Kemudian gerakan pemakanan itu adalah gerakan yang sudah dilakukan penyayatan di atas benda kerja. Itu gerakan benda kerja digerakkan sepanjang benda yang akan dikerjakan dengan bidang yang dipotong. Jadi yang bergerak itu bukan ininya ya, bukan pahatnya yang bergerak, tapi benda kerjanya yang bergerak. Benda kerjanya itu bisa bergerak ke kiri ke kanan, atau benda kerjanya itu bergerak ke depan maupun ke belakang, ya, begitu. Kemudian ini mesin milling itu tergantung dari apa? Pahatnya, benda kerjanya, kecepatan potongnya, sama penampang dari proses pemakanan. Jadi kekuatan mesin milling itu tergantung dari itu. Nah, kekuatan mesin milling ya, ini tergantung dari 4 tadi. Pahatnya, benda kerja, kecepatan potong, dan penampangnya ya. Inilah yang disebut dengan kemampuan potong. Jadi itulah yang disebut dengan kemampuan potong ya. Tuh. Untuk pahatnya sendiri banyak ya jenisnya ya. Ada jenis yang cell and mill karbit ya. Karbit ini dia mempunyai tambahan khusus di gigi depannya ya, untuk mempermudah dan memperkuat proses pemakanan ya. Jadi bahan ini dengan bahan ini ya itu berbeda. Gitu. Kemudian ada juga yang cell mill HS ya. HSS ini dia sama seperti mata gergaji mesin begitu ya, atau yang lain. Jadi proses pemakanannya kalau kita menggunakan pahat HSS ya, ini nanti proses pemakanan yang untuk RPM rendah ya. Jadi cokan-cokan dalam itu yang bisa dilakukan HSS. Kalau end mill karbit ya, ini untuk surface permukaan yang penghalusan di seluruh bidang permukaan. Begitu. Kemudian kalau yang end mill HSS ya, ini untuk memakan permukaan yang sifatnya mendalam atau coakan atau parit ya, begitu. Oke, kita lanjut. Cara dalam pengepresan ya. Ngepres itu maksudnya itu kita melakukan proses pemakanan. Press muka sumbu dari pisau press tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Jadi pahatnya itu harus tegak lurus dengan permukaan benda kerja. Kemudian sisi sumbu dari pisau press sejajar dengan permukaan benda kerja. Ini disebut dengan pemakanan atau pengepresan searah atau pemakanan berlawan arah atau pengepresan berlawan arah. Nah ini contohnya, jadi pengepresan searah itu adalah apabila putaran pisau potong berputar searah dengan gerakan benda kerja. Ya, jadi benda kerjanya ke sana, ya, pahatnya itu searah dengan benda kerja. Jadi begini ya. Nah, jadi benda kerjanya ke arah sana, kemudian pahatnya juga ke arah sana. Jadi berputar begini ya. Tuh. Kemudian kalau pada saat pengepresan searah, gaya yang terbesar terletak pada awal proses pemotongan.
ya potong akan cenderung menarik benda kerja. Ya betul ya. Gaya yang paling besar itu adalah gaya yang terjadi pada saat mata pahat ya, mata pahat dan mata pahat ini ketemu dengan benda kerja. Disinilah gaya yang paling besar. Dan pada saat gaya yang paling besar itu bekerja, dia akan menarik benda kerja ya, ke arah benda kerjanya tersebut ya. Jadi ke arah mata pahatnya itu berputar. Kalau dia berlawan arah jarum jam ya, maka benda kerja itu akan bergerak ke arah kanan. Kalau dia searah jarum jam, maka benda kerja tersebut akan ke arah sebelah kiri. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah ini disebut dengan berlawanan arah. Kalau tadi searah, kalau ini berlawanan arah. Jadi nanti tolong diperhatikan ya. Kalau pas di ujian, sebutkan 2 contoh pemakanan dari mata pahat mesin milling. Ya. Jangan disebut bahwa proses pemakanan mata pahat di mesin milling itu hanya terjadi searah jarum jam. Tidak. Tetapi ada 2 arah. Yang satu arah berlawanan, yang satu arah searah jarum jam. Ini perbedaannya apa dari yang tadi? Perbedaannya adalah apabila benda kerjanya itu bergerak ke arah kanan ya, tetapi mata pahatnya ya itu ke arah sebaliknya ya. Jadi proses pemakanannya itu dia ada di sisi mata pahat yang sini ya. Itu. Tapi kalau yang tadi mata pahatnya itu di arah sini ya. Jadi tolong dibedain ya. Membedakan bahwa titik mata pahatnya itu berbeda. Yang satu di titik ujung kanan ya. Yang satu di titik ujung kiri. Itu ya. Terus coba saya lihat ya. Milling itu banyak jenis ya. Jadi ada milling vertikal, ada milling horizontal. Tapi ada juga milling universal ya. Yang universal itu apa? Dia kombinasi antara vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu dia ke arah atas dan bawah. Ada juga milling yang horizontal ke arah kiri dan kanan. Tetapi ada juga yang universal ya. Universal itu apa? Dia bisa vertikal, dia bisa horizontal. Yang bergerak itu kan mejanya ya. Jadi meja kerjanya itu bergerak, bukan pahatnya yang bergerak. Begitu. Kemudian saya lanjut, ini ya contohnya mesin milling. Jadi ini adalah vertikal ya. Vertikal dia bisa ke arah kanan, dia bisa ke arah kiri ya, kemudian dia bisa ke depan dan belakang. Ini disebut dengan milling vertikal. Sama seperti yang ada di video tadi. Nah, kemudian ini adalah horizontal ya. Horizontal dia akan bergerak yang tadi itu adalah milling vertikal. Jadi mejanya ini bisa ke atas dan ke bawah. Kemudian kalau yang horizontal mejanya ini ke kanan dan ke kiri ya. Nah kalau yang universal jadi dia bisa dua-duanya ya. Mejanya ini bisa ke depan ya dan ke belakang,
mejanya ini bisa ke bawah dan ke atas, ya. Kemudian mejanya ini bisa bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri, begitu ya. Jadi komplit. Jadi bisa bergerak ke arah belakang, bisa bergerak ke arah depan, bisa bergerak ke arah atas, bisa bergerak ke arah bawah, dan bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Nah, mata pahatnya tetap di sini ya, gitu ya. Itu kira-kira kalau yang universal. Kemudian ini adalah bagian-bagiannya, ya. Ini adalah arbor. Arbor ini dipakai untuk mencekam mata bor, ya. Jadi nanti mata pahat itu terletaknya di ujung sini. Ini ya, ini mata pahatnya. Kemudian ini ditancapkan ke dalam mesin milling tadi, ya. Jadi arbor itu letaknya di sini ya. Nah, ini. Jadi nanti arbor, ya, setelah kita masukkan mata pahat di arbor, kemudian arbor itu akan nempel di sini. Dimasukkan saja ke dalam sini. Itu arbornya di situ. Kemudian ini adalah shape arbor digunakan untuk mencekam end mill yang memiliki bentuk tangkai taper atau konus. Ya. Kemudian arbor yang sifatnya twist drill digunakan untuk mencekam twist drill. Tadi ada cell dan ada mill, nah yang ketiga ada twist drill. Ya. Untuk mencekam alat tangkai yang bentuknya silindris. Ini step arbor, jadi memang banyak jenisnya dia. Kalau untuk pencekam mata pahat itu memang banyak jenisnya dan banyak macamnya. Ini yang set lock, ya, yang langsung mengunci. Jadi pada saat kita memasukkan mata pahat, dia set locknya ini dia akan langsung otomatis mengunci. Kemudian ada head arbor, ini untuk pengencang ya. Digunakan untuk mencekam boring tol, di mana dalam boring head disertai skala yang cukup teliti untuk pembuatan lubang yang memiliki ukuran presisi. Kemudian ini adalah klem, ya, klem ini untuk mencekam material di atas meja milling. Jadi klem itu berfungsi untuk mencekam material di atas meja milling. Ini ya. Ini contohnya ya. Jadi klem itu di atas meja milling. Ini kan ada itu ragum ya. Ragum kemudian diletakkan di atas meja milling. Nah, pencekamnya ini disebut dengan klem. Kalau ini kan klemnya dari baut ya. Nah, kalau yang tadi itu klemnya langsung bisa diputer atau klemnya itu kita pasang di T-soltnya. Ya. T-soltnya itu untuk lebih mengencangkan maksudnya. Kemudian plate, ya, plate itu untuk menahan di atas meja milling. Ini pada saat benda kerja yang akan diproses memiliki kemiringan atau memiliki sudut, maka alat ini akan digunakan untuk benda kerja yang akan dipasang pada angel plate yang dicekam pada klem. Gitu. Kemudian ini adalah V-block. V-block ini juga digunakan untuk mencekam benda kerja, tetapi V-block ini dia ada magnetnya. Jadi benda kerja tersebut dapat nempel ya di atas V-blocknya ini. Kemudian ini adalah fight machine atau ragum, ya, ragum atau pencekam. Ya. Ini yang kita lihat di video tadi ya, ini alatnya ya. Jadi ragum dan pencekam. Pencekam itu penjepit ya, penjepit. Kalau bahasa pasarnya itu adalah ragum. Kalau bahasa tekniknya disebut dengan V-clamp, ya, karena berbentuk V ya. Awalnya sih berbentuk V.
Oke, terus ini adalah swivel face. Ini bisa untuk yang miring-miring ya, karena dia punya sudut putar. Kemudian ini yang swivel face yang otomatis ya, untuk proses pemotongan atau lebih kompleks. Kemudian juga ada rotary table ya, jadi ini bisa berputar pada saat kita melakukan proses pemakanan yang mempunyai sudut putar terhadap benda kerja. Ini untuk membentuk segi 4, segi 5 dan seterusnya. Kemudian ada lagi selain milling, ada bor atau gurdi ya. Bor itu ada bor vertikal sama bor horizontal. Yang bor horizontalnya cukup besar. Kita menggunakan mesin milling yang vertikal bisa melakukan pengeboran. Pengeboran hampir sama dengan pengubutan, sama-sama menggunakan mata pahat ya. Pengubutan bermesin diameter luar, sedang pengeboran diameter dalam satu silinder. Pengebor jig itu dikonstruksi untuk operasi yang presisi pada jig. Kemudian pengebor vertikal ya, dan horizontal itu untuk benda kerja yang besar. Meskipun operasi yang dilakukan oleh mesin dapat juga dilakukan oleh mesin bubut dan mesin lain. Ya betul. Di mesin turning atau bubut, mesin milling, ya, press, kemudian drill, itu bisa melakukan pengeboran semua ya. Jadi atau pelobangan itu bisa. Contohnya sederhananya adalah benda kerja diputar oleh spindle, kemudian perkakas dipasang pada batang, kemudian perkakas dipasang pada batang, pendukung yang disanggah, kemudian ujungnya diputar. Jadi sederhananya begitu. Nah, jenis-jenisnya macam-macam ya. Ada peka, tegak, radial, kelompok, turek, ya, jinjing. Ini banyak jenisnya deh ya untuk gurdi atau ngebor. Kalau yang peka itu adalah mesin kecil yang berkecepatan tinggi dengan konstruksi sederhana yang mirip dengan kempa gurdi tegak biasa. Nah ini yang disebut dengan gurdi tegak ya. Jadi mirip dengan penggurdi peka, mempunyai mekanisme antaran daya untuk yang diputar dan dirancang untuk kerja yang lebih berat. Ini contohnya, ini besar ini ya. Mungkin tingginya sekitar 5 meter. Kemudian lebarnya mungkin sekitar 2 meter ini. Yang besar ini. Biasanya menggurdi itu untuk pengeboran yang berdiameter besar terhadap benda kerja. Begitu. Kemudian yang gurdi radial ini contohnya untuk pekerjaan yang besar apabila memungkinkan bagi benda kerja yang digerakkan berputar dengan beberapa lubang harus diikuti bersamaan. Coba kita lihat di YouTube ya. Coba kita lihat.
Ini contoh yang kecil ya. Drilling, plus reaming, plus countersink, plus tapping. The all-in-one world's most popular magnetic core drilling machine from BDS Maschinen. MAB 845 magnetic drilling plus tapping machine from the Profi Plus category. Full performance, flexible and robust. The strong but adjustable swivel base enables the machine to rotate 30 degrees left to right and 20 millimeters backwards and forwards. Up to incredible 100 millimeter core drilling capacity. Up to 110 millimeter cutting depth with annular cutters, delivering fast holes without any pre-drilling or step drilling. Delivering perfectly finished holes. Up to 31.75 millimeter diameter drilling with twist drill bits. Up to 31.75 millimeter diameter reaming. Up to hampir 100 mili ya. Up to 31.75 millimeter diameter drill, delivering fast holes without any pre-drilling or step drilling. Delivering perfectly finished holes, up to 31.75 millimeter diameter, up to 110 millimeter cutting depth with annular cutters, delivering fast holes without any pre-drilling or bits. Up to 31.75 millimeter diameter reaming. Up to 50 millimeter diameter countersink. Motor, high performance 4-speed gears, permanent internal lubrication, magnet indicator for safety, safely arranged switches. Tank, carbon brushwear control indicator, weighing just 25 kilograms. Heavy duty Morse Temper 3 machine. Full wave control electronics for steady watt even during drilling. Unique friction clutch which prevents cutter breakage. Advanced motor overheat protection for safety. MAB 845 magnetic core drilling plus tapping machine. Made in Germany by Itu contoh dari mesin drilling dengan kapasitas tidak terlalu besar atau kapasitas pengeboran itu di 11 cm ya, atau 110 mili. Tetapi mesin tersebut cukup ringan ya, hanya 25 kilo. Jadi kita bisa bawa dan bisa kita pakai di manapun tempatnya ya. Kalau yang di gambar ini mesin drilling yang cukup besar ya. Jadi memang mesin tersebut fix, tidak bisa dipindah-pindah. Tidak bisa dipindah karena area yang terlalu besar atau bobotnya yang sangat berat. Begitu. Kalau untuk pengerjaan ringan, mungkin ya carilah mesin drilling itu yang tidak terlalu berat, tetapi kapasitasnya memenuhi ya, untuk kita lakukan pengeboran. Kemudian selanjut ini adalah yang kelompok ya. Jadi mesin burdi yang kelompok, maksudnya kelompok itu dia bersamaan ya. 1, 2, 3 gitu ya. Bisa lebih, bisa 5, bisa ini ya. Jadi mata bornya di sini 1, mata bornya ini 2, mata bornya ini 3. Bisa 3, bisa 5, bisa 10 ya, bisa 20. Tetapi ini untuk pengerjaan yang permukaannya sama. Jadi kalau satunya turun ya pada saat proses pemakanan, yang keduanya juga ikut turun, yang ketiganya
pengerjaannya sama. Begitu. Kemudian ini adalah turret ya. Turret ini adalah terserang lantai yang diperlukan kelompok sebuah kelompok berdiri kelompok numerik 6 section turret dapat disetel dengan berbagai perkakas. Terus ini adalah puntir. Bagian-bagian penting perkakas gurdi, sudut galur spiral, 2 galur, sudut mata potong, ya, ujung mata potong, dan 2 tepi mata potong. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan proses pemakanan dengan menggunakan mesin gurdi. Ya, ini contoh misalnya adalah rimming. Rimming ini A, jadi lubang yang kecil, kemudian kita lebarin lagi, kemudian kita buat ulir dalam atau tapping seperti ini. Jadi ini kan yang berbeda itu kan adalah mata pahatnya dia. Ini pahatnya berbeda, ini pahatnya berbeda, ini pahatnya berbeda, ini pahatnya berbeda. Jadi pahat yang berbeda itu nanti akan digunakan untuk pekerjaan yang berbeda juga. Ya. Jadi tidak bisa kalian membeli satu pahat untuk semuanya, itu nggak bisa. Jadi memang harus beli satu-satu. Karena karakteristiknya dan kekuatan bahannya juga berbeda. Kemudian yang C ini adalah pembesaran lubang sebagian atau counter boring. Kalau yang ini adalah untuk konis, ya. Yang E ini adalah pemusatan di satu titik. Yang F ini adalah perataan permukaan atau disebut dengan spot passing, ya. Dan banyak jenisnya ya. Jadi bukan hanya terbatas ke 6 ini saja. Ini 6 ini adalah yang biasa digunakan oleh orang umum dalam melakukan proses pengerjaan menggunakan mesin gurdi. Teori pemotongan mesin gurdi ini ada rumusnya juga ya, tapi saya pikir untuk teknik industri tidak usah, tidak perlu ini saya contohkan. Tidak perlu saya contohkan, ini sudah habis ya slide-nya. Saya lihat. Ya, jadi begitu ya adik-adik semua untuk pembahasan hari ini ada 2 ya, mesin milling kemudian mesin gurdi. Di video pertama tadi saya sudah tunjukkan mesin milling itu cukup besar, kemudian video kedua itu adalah mesin gurdi. Silakan adik-adik mencari tahu lebih lanjut ya, entah itu membaca dari literatur atau membaca di internet atau melihat video begitu ya, atau mencari referensi ya dengan buku, bisa ke toko buku begitu ya, mencari buku, atau mungkin kalau boleh bisa main ke laboratorium untuk melihat mesin-mesin turning, milling, gitu ya, press, drill, gitu ya, dan lain-lain. Jadi sederhananya adalah teruslah mencari tahu tentang ilmu yang akan dipelajari secara mendalam dan tetaplah semangat dalam kuliah. Tujuannya adalah biar bisa mengerti dan biar bisa lulus tepat waktu. Begitu kira-kira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar ya. Nanti semampunya saya akan jawab. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, nanti saya akan cari tahu dan akan menjawabnya untuk adik-adik semua. Begitu kira-kira pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.